Oke, sekarang kita pengen berharap intervensi apapun, tangkap-tangkaplah Harun Masiku. Cari-carilah. Nah, saya tanya dulu, Bung Adian, Anda mendukung kalau KPK menangkap Harun Masiku? Iya, tapi tidak perlu manggilin orang terus. Dan ini KPK yang kita perjuangkan 26 tahun lalu sebagai bagian dari implementasi pemberantasan korupsi yang kita perjuangkan dalam proses reformasi. Nggak begini. Oh, jangan-jangan memang sengaja didesain seperti itu. Obrolin Harun Masiku. Jangan obrolin Harun Masiku. Jangan-jangan Harun Masiku memang selalu didengung-dengungkan agar sekian banyak orang terlindungi korupsinya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Dari penjelasan Bang Adian ini, semakin meyakinkan bahwa kasus Harun Masiku sepertinya hanya untuk memojokkan PDIP saja. Buktinya yang jelas kasus besar korupsi yang merugikan negara malah tidak kunjung diselesaikan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan dari Bang Adian ini. Bismillah. Mas Yudi gini, kalau Harun Masiku ketangkap, kemudian ada pada saat diperiksa, saya sempat sembunyi di sini, saya mendapat itu pejabat itu diperiksa. Tapi ini Harun Masiku masih dicari, yang dipanggil, diundang, klarifikasi adalah orang-orang tadi, si A, si B, si C. Nah kalau saya sudah tugas seperti siapa? Yang kompol tadi? Rosa. Sekarang AKBP ya. Dah. Saya lepaskan semua identitas, saya nyamar. Saya nggak perlu manggil-manggil lagi. Saya lagi tugas nyamar, manggil-manggil kan. Itu yang kadang-kadang menurut penyidik, ilmu penyidikan itu nggak pas di situ. Betul Pak, makanya tadi kan saya sampaikan, kok ditemukan mobil disampaikan ke publik, ada foto terbaru dirilis, ya kan itu kita juga harus mengkritik gitu kan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK seperti itu. Jadi saya yakin bahwa mereka pun juga sudah menurunkan tim surveillance dan lain sebagainya. Dan saya pikir sekarang kalaupun misalnya KPK panggil, ya tentu kan nanti mereka yang dipanggil-panggil kan bisa menyampaikan kepada publik. Nah, ini jangan sampai, ini penting. Kenapa kemudian? Jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa ini sengaja untuk kemudian mengulur-ngulur, kemudian untuk membusukkan PDIP misalnya, ini kan yang dirasakan oleh PDIP. Padahal tidak perlu. Tapi kalau seandainya perlu, ya nggak apa-apa. Apa kira-kira yang kemudian perlu untuk memanggil itu? Kira-kira alasan apa? Ya saya pikir alasannya itu berusaha untuk menemukan Harun Masiku. Nah sekarang lewat Yasona Lauli, lewat Hasto Kristianto misalnya. Nah apakah Bung Aiman ini Yudi ini juga tidak bisa mewakili KPK juga, jangan dikejar. Dan boleh saya tambahkan. Kan tidak usah membela KPK juga gitu loh. Mereka nggak mau hadir kok. Kita nggak membela KPK, kalau KPK aja nyingkirin saya gitu kan. Kan orang-orang yang gitu kan secara yang benar kan gitu Bang. Nggak manggil orang yang diduga kaitan Harun Masiku. Kita ini praduga tak bersalah, ini praduga bersalah sepertinya seperti itu. Harun Masiku masih di luar, nggak tahu di mana, yang dipanggil orang-orang yang hidup tenang sementara ini kan gitu. Nah itu menurut saya. Jadi praduga tak bersalah pun harus diterapkan pada orang-orang yang dipanggil KPK. Setuju Pak. Ya, misalnya begini, yang buronan itu Rocky Gerung. Oke. Ya. Lalu untuk mengetahui Rocky Gerung, kita panggil Bang Refli Harun bulan Januari. Jawaban Bang Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Februari, untuk mengetahui posisi Rocky Gerung, saya panggil lagi Refli Harun. Jawaban Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Juli, panggil lagi Refli Harun. Jawabannya sama, yang dipanggil sama untuk mengejar orang yang sama. Ada apa sih? Itu yang ngejar itu namanya praduga tak berotak. Ada apa gitu loh. Oke, besok dipanggil lagi Bang Yasona Lauli. Kenapa dipanggil? Karena dia bilang tidak tahu Harun Masiku. Dirjennya tahu. Ya. Waktu masuk ke Indonesia saat itu. Apa hubungannya? Lalu sebagai menteri, dia harus tahu gitu semua orang yang keluar masuk ke Republik ini. Dan itu dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Dan yang menjadi menarik, kenapa pemanggilannya selalu menjelang pemilu? Ya. Kenapa pemanggilannya selalu mendekati momentum politik? Oke, kalau pemanggilannya mendekati pemilu, mendekati momentum politik, boleh nggak kita berpikir secara politis? Boleh. Boleh dong. Siapa yang salah? Momentum-momentum itu yang salah. Kenapa? Kenapa yang lain tidak? Kenapa yang ini lagi? Kenapa yang ini lagi? Itu loh. Nah yang ini sudahlah. Oke, sekarang kita pengen berharap intervensi apapun, tangkap-tangkaplah Harun Masiku. Cari-carilah. Nah, saya tanya dulu, Bung Adian, Anda mendukung kalau KPK menangkap Harun Masiku? Iya, tapi tidak perlu manggilin orang terus. Ya. Orang yang sama. Bulan Januari dia, Februari dia, Maret dia. Ini teror atau yang cari tahu gitu loh. Karena ini ketika dipanggil berkali-kali,
Sama seperti kalau kita berhadapan dengan aparat melakukan interogasi. Yang ditanya itu, terus tapi dari pagi sampai malam. Itu benar nggak secara teori penyidikan? Nggak boleh kan? Itu pelanggaran HAM dong. Yang ditanya jam 7 pagi dan ditanya jam 8, 9, 10. Itu terus. Secara teori penyidikan modern tidak boleh. Itu loh. Nah, yang dipanggil Januari, Februari, Maret itu terus orangnya. Jangan dengan pertanyaan yang sama. Nggak dapat, ambil handphonenya. Nggak dapat, sudahlah. Sudahlah, tidak ini KPK yang kita perjuangkan 26 tahun lalu sebagai bagian dari implementasi pemberantasan korupsi yang kita perjuangkan dalam proses reformasi. Nggak begini. Nggak begini ceritanya. Itu loh. Semua jadi serba menakutkan. Semua jadi serba membingungkan. Definisi korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Boleh nggak kemudian sebagai seorang pejabat publik kita nolong orang untuk menyelesaikan persoalannya, kita nggak dapat apa-apa, dia dapat. Lalu saya jadi bersalah. Salah. Definisinya terpenuhi. Terpenuhi. Contoh cerita. Ada orang tua sudah cuci darah. Dia punya uang di sebuah perusahaan yang tidak dibayarkan selama 5 tahun. Lalu dia bilang, kalau tidak dibayar uang itu, suami saya meninggal. Datang misalnya ke bapak yang punya kewenangan. Kalian bantu nggak? Begitu kalian bantu, salah. Inilah membingungkannya Republik kita. Berbuat baik pun kita harus bersiasat. Berbuat menolong orang pun kita harus mengatur taktik. Di Republik macam apa berbuat baik harus bersiasat? Di Republik seperti apa? Saya mau nolong orang. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Saya mau menyelamatkan nyawanya. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Republik apa? Baik. Itu terima kasih. Kalau dulu kenapa kita minta dipisahkan TNI dan Polri? Agar ada pemisahan kekuasaan. Ada yang berkuasa dalam konteks pengamanan, ada yang berkuasa dalam konteks pertahanan. Nah sekarang apa nggak carut marut ketika semua ada 3 lembaga yang bisa melakukan tindakan yang sama. Pembagian dan pemisahan kekuasaannya di mana? Nah tiba-tiba menterinya Pak Prabowo ini melemparkan ide itu gitu loh. Oh jangan-jangan ini sesuatu yang perlu kita kaji. Jangan-jangan akar masalahnya kemudian satu orang Senin dipanggil polisi, Selasa dipanggil KPK, Rabu dipanggil kejaksaan. Mati dia. Karena tiga-tiganya bisa manggil. Itu loh. Nah kalau begitu, kalau kita bicara konteks dasar dari trias politika adalah pemisahan kekuasaan, bisa nggak dipisahkan? Nah ada apa? Saya pengen ngobrol sama Pak Yusril sebenarnya. Idemu itu apa? Sehingga melahirkan itu. Apakah kita punya kekhawatiran yang sama atau tidak? Oke. Nah, artinya bahwa kalau kemudian gagasan-gagasan segar seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo ini, sepertinya dia ingin melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan manapun. Kekuasaan masa lalu dan sebagainya. Dia mau lepas. Oke, kenapa? Itu produk masa lalu di mana masing-masing institusi yang sama-sama ada dalam KPK juga bisa melakukan penyidikan korupsi. Dia mau sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita memperbaiki tatanan pemberantasan korupsi kita. Sehingga tidak kemudian orang menjadi langganan dipanggil. Melelahkan. Sudah dipanggil, dipublikasikan. Belum tentu terbukti, udah rusak namanya. Sudah ribut dengan istrinya. Sudah berantem dengan keluarganya. Apalagi kemudian, bisa nggak kemudian kita periksa setiap latar belakang orang yang kita tuduh. Bagaimana Harun Masiku dengan keluarga yang tinggal di rumah kreditan BTN di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya. Iya. Iya. Ya mungkin karena tuduhan-tuduhan itu ya cerai. Gitu loh. Nah, pembuktiannya belum, perceraiannya sudah. Kita bertanggung jawab nggak sih? Gitu loh. Yang kayak begini kan harus kemudian kita kaji. Nah, saya berharap ada perubahan bagaimana pemberantasan korupsi yang lebih fokus. Seperti yang dibilang Bang Refli tadi. Pada kasus-kasus yang memang perlu. Dulu kalau tidak salah, KPK pernah menangkap orang yang dituduh korupsi 2 juta rupiah. Coba periksa. 2 juta rupiah. Pernah Bang ya?
Bayangkan apa yang dibilang Bang Refli Harun. Gede banget KPK ini. Nangkap yang begitu. Lalu dengan kasus Harun Masiku, kita dipaksa ngomongin Harun Masiku. Sementara ada puluhan, ratusan korupsi lain dan angka yang sangat besar yang nggak pernah diobrolin. Oh jangan-jangan memang sengaja didesain seperti itu. Obrolin Harun Masiku. Jangan obrolin perusahaan A. Jangan obrolin perusahaan B. Jangan obrolin pejabat A. Jangan obrolin pejabat B. Cukup obrolin Harun Masiku. Jangan-jangan Harun Masiku memang selalu harus didengung-dengungkan agar sekian banyak orang terlindungi korupsinya. Tidak terbicarakan korupsinya. Tidak terungkap korupsinya. Bisa nggak kemudian saya menafsirkan seperti itu? Bisa. Bisa nggak kemudian saya tafsirkan, kenapa menjelang momentum politik selalu ada pemanggilan? Yang dipanggil orang yang sama. Pertanyaannya, pertanyaan yang sama. Untuk mengejar siapa? Orang yang sama. Berkali-kali. Boleh nggak kemudian kita bilang, jangan dipolitisasi dong. Jangan semuanya berkonotasi politis dong. Jangan dong mau mengalahkan kita di pemilu, kalian panggil lagi. Mau mengugurkan suara pemilih kita di pilkada, kalian panggil lagi. Mau ini, kalian panggil lagi. Jangan dong. Yuk kita pisahkan, hukum ya hukum. Politik ya politik. Jangan kemudian hukum dipakai untuk kepentingan politik. Berbahaya. Terima kasih. Oke guys, jadi sepertinya kasus Harun Masiku ini memang seperti sengaja dipelihara untuk kepentingan politik, untuk memojokkan salah satu partai. Dan sebenarnya negara pun tidak dirugikan secara materi, karena uang yang digunakan untuk menyuap pun uang badannya sendiri. Adian pun tegas dirinya mendukung KPK untuk menangkap Harun Masiku. Namun Adian mempertanyakan, kenapa pemanggilan-pemanggilan itu dilakukan di momen-momen politik seperti pemilu. Menurutnya wajar jika pihaknya menganggap pemanggilan itu menjadi politis. Sebelumnya memang KPK telah memanggil elit PDIP seperti Hasto Kristianto hingga Yasona Lawli sebagai saksi untuk diperiksa terkait kasus Harun Masiku. Adian mempertanyakan kenapa KPK selalu memanggil orang yang sama berkali-kali untuk diperiksa terkait hilangnya Harun Masiku. Menurutnya, saksi-saksi yang dipanggil tersebut sudah menyatakan tidak tahu keberadaan Harun Masiku, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Sehingga Adian mempertanyakan apakah ini hanya sebuah teror untuk PDIP. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.